TNI udah disahin. Baru-baru 42 nih. Udah sisa-sisa dihapus malah diadain lagi. Naon RUU TNI teh? Emang naon sih meniku 2000? Terus kalau nanti kayak zaman Soeharto gimana? Jangan dulu gitu, kan belum tentu. Ya udah, biar kita sama-sama tahu, kita lihat penjelasan videonya ya. Memangnya seperti apa sih Orde Baru itu? Di Orde Baru, kita akan mengenal Dwi Fungsi ABRI. ABRI adalah singkatan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang sejak Oktober 1971 berganti nama menjadi TNI. Jadi, apa itu Dwi Fungsi ABRI? Dwi Fungsi ABRI adalah militer yang mempunyai dua tugas. Yang pertama adalah menjaga keamanan dan ketertiban negara, dan yang kedua adalah memegang kekuasaan dan mengatur negara. Mengapa ya dihapuskan? Karena dampak dari Dwi Fungsi ABRI adalah berkurangnya jatah warga sipil di bidang pemerintahan karena banyaknya anggota ABRI yang mendominasi pemerintahan. Selain itu, banyaknya kasus korupsi, kolusi, nepotisme, penyelenggaraan demokrasi, pelanggaran HAM, dan tidak adanya kontrol sipil atas militer. Siapa yang berani menghapuskan? Tentu saja Bapak Presiden RI yang keempat, yaitu Bapak Abdurrahman Wahid atau yang sering kita kenal dengan Bapak Gus Dur. Beliau menghapuskan Dwi Fungsi ABRI dengan cara mereformasikan TNI sehingga militer tidak lagi memiliki peran sosial politik dan dilarang terlibat dalam politik praksis maupun menduduki jabatan sipil. Menurut kalian setuju nggak dengan RUU TNI? Aku mah setuju-setuju aja. Iya mah langsung setuju wae. Rumah Indonesia rek maju atuh. Aku non gitu ini emosi santai. Setiap sesuatu pasti ada baik buruknya. Ini bakal lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Serem itu ya dampaknya. Mari kita lihat. Implikasi-implikasi positif RUU TNI dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada penguatan peran militer dalam stabilitas nasional. Dalam kondisi darurat ini atau konflik ini, keterlibatan aktif TNI dalam jabatan sipil bisa mempercepat penanganan krisis, menjaga stabilitas politik, dan mencegah kekacauan sosial. Dan yang kedua ada efisiensi pemerintahan, kedisiplinan, dan struktur komando militer. Kinerja ini dapat meningkatkan lembaga-lembaga sipil tertentu, terutama dalam bidang pertahanan, logistik, atau penanggulangan bencana. Dan yang ketiga ada peningkatan partisipasi TNI dalam pembangunan nasional. Dengan membuka ruang legal untuk jabatan sipil, anggota TNI bisa menjadi kompeten berkontribusi langsung dalam pembangunan tanpa harus melepas status militernya. Dan yang terakhir ada ketahanan demokrasi terhadap ancaman non-militer di era ancaman siber, terorisme, dan konflik hibrida. Keterlibatan militer dalam sistem sipil ini bisa dianggap strategis untuk melindungi demokrasi dan dari gangguan eksternal. Implikasi RUU TNI terhadap demokrasi di Indonesia pada aspek negatif atau yang merugikan. Yang pertama ada melemahkan supremasi sipil. Salah satu prinsip utama demokrasi adalah supremasi sipil, yaitu bahwa pemerintahan seharusnya dikendalikan oleh otoritas sipil, seperti pejabat yang dipilih secara demokratis oleh rakyat dan bukan dikendalikan oleh militer. Dengan adanya revisi ini, TNI akan kembali memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pemerintahan dan kebijakan negara, sehingga melemahkan prinsip supremasi sipil yang menjadi landasan demokrasi. Yang kedua, ada potensi politisasi militer. Dengan keterlibatan perwira aktif dalam jabatan sipil, ada kemungkinan bahwa militer akan kembali terlibat dalam politik praktis atau politik yang mengutamakan kepentingan pelaku politik dan golongannya, seperti yang pernah terjadi di masa Orde Baru, di mana militer punya peran besar dalam pemerintahan dan politik praktis. Yang ketiga, ada ancaman terhadap hak-hak sipil dan demokrasi. Sejarah menunjukkan bahwa keterlibatan militer dalam pemerintahan seringkali berujung pada pembatasan kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan hak untuk berdemonstrasi. Yang keempat, ada penyalahgunaan kekuasaan.
Ketika militer terlibat dalam pemerintahan sipil, ada potensi mereka menyalahgunakan kekuasaan tersebut untuk kepentingan sendiri, baik untuk keuntungan institusi militer maupun individu di dalamnya, yang dapat menghambat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. A few moments later. Nah, gimana menurut kalian setelah tayangan video tadi? Narasi yang kuat lahir dari pemahaman, bukan hanya sekedar perasaan. Mari bicara sesuai fakta, bukan asumsi. Perbedaan pendapat itu wajar asal disampaikan dengan hormat dan dilandasi niat untuk membangun, bukan menjatuhkan. Bijak dalam menyerap informasi, cerdas dalam menyuarakan pendapat. Mari kita menjadi masyarakat yang berpikir kritis tanpa harus menciptakan perpecahan. Suara kita punya kekuatan, gunakan untuk membangun, bukan menghancurkan. Cerdas memilih kata, bijak menyampaikan fakta. Jadilah warga yang aktif bukan reaktif, saring sebelum sharing, pahami sebelum menghakimi. Membangun bangsa bukan hanya dengan teriakan, tetapi juga dengan pemikiran. Mengkritik boleh, asal solusinya juga ikut disuarakan.